Yap, itu dia akhirnya kemenangan penuh ya untuk Bigetron Esports. Mantap. Full Mantap. clean sweep ya. Hari ini. Full. Full. Ada apa nih dengan Ngejar poin minggu kayaknya. ke-8 ya? Enggak, Baru ada ngejar clean sweep. poin. Kan ngeri takutnya misalkan masa nanti match win-nya sama tapi net game win-nya kalah. Oke. Ya. Makanya mengejarnya dari net game win. Tapi seenggaknya di game kedua gue ngerasakan Bigetron lebih kompak. Ya? Mereka Akhirnya. lebih satu Iya, suara. iya, Ya. setuju. Ya walaupun dari Dewanya sendiri juga mereka yang lepas pressure sendiri menurut gua. Ini sih salah satunya ya, di mana Purify yang digunakan oleh Maybe malah men-trigger juga kesempatan bagi chipnya Light melakukan flank. Dan emang timingnya pas juga sih, kayak langsung bisa di follow up dengan cepat dan fleeting time juga, jadi nggak perlu takut gitu loh kalau misalkan menggunakan Tsunami Slam. Iya. Seru sekali ya tadi Bigetron. Ya mungkin di game pertama mereka memang terlihat dengan Emon Sentris, tapi di game kedua sedikit berbeda karena lebih beraksi dari semuanya. Semua lini ya. Dan Dewa United, gua ngerasa perombakan rosternya ya ada dinaikkan juga. Ya lumayan seger lah ngelihat dari gameplay yang lebih beridentitas. Early-nya hidup. Early-nya hidup, setuju. Tapi MVP tetap Eman. Eman. Kali ini Eman. Mau gimana pun ya. Kalau dilihat dari segi laning dan segala macam. Ini loh di sini tadi loh. Ya sempat sampai di all in kan. Kalau nggak disikat Eman tadi selesai tuh. Light kayaknya. Di trade kan untungnya. Dan nextnya yang Iya. dikejar sama Gatot Kaca itu momen itu. Dia dikejar kan, segala tenang macam sama banget. Garut Kaca dia tenang banget. Malah ya boleh dibilang Casey ini jadi nggak dapetin apa-apa kan di sana. Casey jadi kayak buang EOG, for nothing, nggak ada trade sama sekali. Dari sini sih selalu ada point kill yang didapatkan dari Bigetron. Gue ngerasa juga memang mereka ready dengan shortcut sih. Mungkin di game sebelumnya karena ada shortcut dan diversion jadi bingung kali ya. Iya. Tapi sekarang karena hanya ada shortcut itu on point banget. Mereka pun nggak ngasih Dewanya untuk ikut shortcut. Jadi mereka mundur dulu. Tapi itu keputusan yang tepat nggak sih untuk mundur dulu ya kan? Karena memang pada dasarnya dibandingkan kamu dalam posisi yang terekspos, nanti portalnya malah ketahuan, musuh bisa masuk juga. Iya. Kalau di awal emang gak susah sebenarnya Bi, karena harus planning kan. Iya, hard landing. Nah itu dia plating time dari Luke yang bikin mungkin Prey gak expect. Wah udah ada lagi yang film ya. Tadi baru batik Di sini juga nih langsung kena burst ya. Ini yang tertebal loh ya. Kasih Cashew. plus revitalize. Ya, plus revitalize tapi ternyata masih tumbang. Tambah lagi ini ternyata nggak ngejawab sama sekali ya untuk Spencer walaupun di early game udah bagus banget dia dapetin purple buff. Tapi semakin lama game berjalan malah semakin dimakan gitu. Iya bilang tadi sih. Ketika Kalea dengan burst damage, itu enak banget rasanya. Dari tambah Cecil ya. Seenggaknya ya itu, satu tsunami slam Ya. sama dengan satu kill. Double burst lagi kan. Kombinasi udah double banget. Dua-duanya punya damage lagi tuh Moreno udah. Menit Emang, 9, iya. 170-an. Udah prematur. Udah di mau 200 startnya. loh, udah Ya mau 200. udah lah. Karena- Gimana lagi? Yang tadi gue bilang juga nggak sih, sempat gue senggol pas di game. Ini pressure Dewa harus lebih dari ini. Dia nggak boleh puas dengan 1000 gold aja. Iya. Karena kalau dilepaskan ya balik lagi ya untuk mid game late gamenya Beatrix dan Sicilian dia strong banget dan tentunya bisa burst instant kill pun yang diangkat sama Kalea. Ya setuju sekali. Susah banget buat ditahan. Paling pilihan terbaik Winter Immortal sih. Itu udah ada antik juga loh bayangin. Twilight pun nggak nolong ini Twilight masalahnya. gak nolong iya karena ada Dua. dua ya kan. Dan itu juga tuh jawaban dari Moreno tuh. Dia pakai Wishing Lantern langsung. Dia nggak bikin Clock of Destiny dulu, dia bikin Glowing, dia bikin Wishing, habis itu tampar, depannya udah pasti hilang. Damage yang pasti sakit. Ya pasti. Tapi gue suka sih untuk Beatrix first item si Halberd. Itu langsung ngejawab banget Harriet, ngejawab banget semua lah. Bahkan kayak revitalize dari itu si Kesu itu benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Iya dan jangan lupa ya, Gatot Kaca kan pasti bakal bikin item penambah darah ya. Ya. Jadi setiap basic attack yang dimainkan sama Eman udah pasti bakal menambahkan 8% lagi damage dari efek punish yang dimiliki sama si Halberd. Nah itu bikin make sure lah damage-nya bakal cukup kan. Iya. Sebagai follow up damage ataupun ya sekedar poke damage aja udah sakit gitu. Anggap nih satu tembakan 40 100. Pakai si Halberd bisa jadi 108. Nah, Kayak gitu. Bonusnya udah pasti gitu loh. tadi kalau nabrak di jungle 25 Pak. 25. Gak bisa kurang. Nah, 25 tambah 8 lagi tuh. Ini kalau Makin mantap. nggak bisa kurang nih saya cari vendor lain. Gak apa-apa cari aja Pak. Soalnya di jungle kita ini udah Jungle invade 2 menit Udah awal udah ditanda pasti tangan, fix, Pak. Pak. Nggak bisa, 25%, Pak. nggak bisa. Bapak cari jungle Nggak lain aja bisa, ya. bener. Boleh, Kalau boleh. si Halberd 8% permanen, Pak. Benar. Sampai end game yang penting kalau musuhnya punya item penambah darah, dia pasti damage-nya lebih tinggi. Udah pasti. Gue ngeliat dari Dewa, dia ngerasa mungkin temponya, oh ini udah kita pegang nih. Iya. Dia tanpa ngerasa ini kurang tajam nih. Kurang gitu tajam kan. sebenarnya. Kita kurang agresif Kayak nih. kurang ngepres nih. Ya. Oke, let's say Emannya udah tumbang tadi di bottom lane, tapi nggak cukup nggak sih sekali doang. Makanya kayak harus lebih. Karena ya tadi gue bilang